Itu lebih parah, manusia diadu dengan banteng. Ya, sebenarnya kan tetap aja nggak boleh kita kan. Artinya mengadu binatang juga nggak boleh sebenarnya. Nggak baik, Nggak baik. Kalau buat masalah sepakat kan biasa lah. Gue sepakat, lo nggak sepakat nggak masalah lah. Gitu. Masa lu larang gua nggak sepakat lu larang gua untuk sepakat? Tapi gue boleh dong nggak mengutarakan. Nggak masalah. Ya itulah paling gue sebut sebagai oportunis. Karena sekarang sudah jelas kan. Generasi Bibit-bibit liberal tuh sudah banyak banget. generasi TikTok. Generasi TikTok, Bigo Live ya. Apa semuanya lah. Yang semuanya mereka Ada mendesah lah. Generasi sudah mulai ke sana. Justru itu yang kita harus jaga. Iya, makanya itu bibit-bibit liberal itu sudah banyak di Indonesia. Nah, maksudnya lu susah ya, gue merasakan kesusahan lo, gitu kan. Lu senang. Walaupun nggak susah ya. Walaupun nggak susah. Tapi akhirnya gue bantu dong. Ya. Iya, akhirnya gue bantu dong. Nah, itu kekuatan Indonesia. Itu. Nah, akhirnya ketuhanan dan berkebudayaan sebenarnya itu kalau menurut gue nilai-nilai itu, dan tidak ada yang seperti budaya seperti Indonesia. Bukan tidak ada ya. Artinya tidak ada yang serumit Indonesia kayaknya cuy. Iya, tapi mempunyai kebudayaan yang tadi kita bilang itu. Ya justru kita dijaga sama budaya itu tadi. Kita bicara di Arab, udah jelas. Mereka hanya berapa gitu kan, sukunya sudah terhitung lah sama jari ya. Tapi sampai sekarang apakah mereka tetap bisa-bisa kok? Iya kan? Iya, perang terus juga. Bahkan saling perang antar negara. Nah iya kan? Untung kita tidak. Indonesia tidak cuy. Lu Jawa, gua Karo gitu kan. Iya, kita tetap satu Indonesia dan punya kesempatan yang sama. Kita kembali lagi. Yes. Ketuhanan ketuhanan yang berbudaya. Artinya tadi sudah jelas, ketika orang bertuhan berarti harus menjalankan nilai-nilai budaya yang tentu yang baik lah ya. Tapi ya budaya pasti baik lah, nggak ada yang nggak baik gitu. Ada juga kan, hanya kan permasalahannya kan ketika kita berkembang, ketika kita semakin. Kita dulu budaya sabung ayam. Kan budaya sabung ayam itu sebenarnya kalau nggak dipakai judi sih baik kali ya. Loh, apa bedanya dengan matador mengadu banteng? Emang matador adu banteng? Iya kan, yang adu-adu banteng gitu, itu lebih parah, manusia diadu dengan banteng. Ya sebenarnya kan tetap aja nggak boleh kita kan. Artinya mengadu binatang juga nggak boleh sebenarnya. Nggak baik. Cut. Yang itu di skip ya. Pokoknya kita ngobrol alur gitu aja lah. Kayak gitu. Jadi kata menurut gue ya, gue rasa lebih sebenarnya apa yang diajarkan sama nenek moyang kita, ya kan. Apa yang diajarkan oleh leluhur kita baik kok, sudah jelas. Yang diajarkan ya. Tapi kalau budaya kan, budaya ada yang budaya memang yang diciptakan khusus untuk ketertiban masyarakat gitu kan. Ya. Khusus untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat gitu kan. Ada juga budaya yang ya kayak tadi sabung ayam, budaya yang apa ya, sebenarnya bukan diajarkan gitu, gitu kan. Jadi kebiasaan gitu kan, kebiasaan gitu kan. Budaya kebiasaan. Enggak, kebiasaan yang menjadi budaya gitu kan. Oke. Kayak kita telat gitu kan, akhirnya menjadi sebuah budaya. Budaya telat. budaya karet. Nah, gitu. Jadi budaya malas. Jadi kalau menurut gue sih nggak apa-apa sih, berketuhanan tetap yang Tuhan yang Maha Esa tetap. Ya, tapi poinnya adalah nilai budaya yang tentunya mempunyai nilai-nilai luhur lah intinya. Dan gue rasa menurut Bung Karno memang sudahlah, ada juga beberapa pidatonya kan yang dibilang bahwa sudahlah, kalau kita Islam jangan ke Arab-Araban, ya kan? Kalau kita Kristen jangan ke Barat-Baratan, kalau kita Buddha jangan ke Cina-Cina, kalau kita Hindu jangan ke India. Sudah jelas kok. Artinya bahwa kita harus tetap Indonesia, ketika Islam ya gue tetap Indonesia, gue tetap Jawa, gue tetap Sulawesi, gue tetap Batak gitu kan, ya nggak? Iya. Begitu. Jadi bersepas lah itu. Gue sepakat sih dengan RUU HIP. Karena lebih kuat. Karena pada akhirnya gue rasa Indonesia akan lebih kuat. Pancasila pun akan lebih kuat. Kalau gue nggak mau membawa itu ke dalam sebuah keputusan final ya. Jadi silahkan kawan-kawan melihat sendiri. Kalau itu kan, kalau gue
masalah sepakat kan biasa lah. Gue sepakat, lo nggak sepakat nggak masalah lah. Gitu. Masa lu larang gue nggak sepakat Ya. Lu larang gue untuk sepakat? Tapi gue boleh dong nggak mengutarakan Nggak itu. masalah. Ya itulah paling gue sebut sebagai oportunis. Karena terkadang gitu, ada hal-hal yang memang tidak perlu diketahui oleh orang banyak, cukup kita sendiri yang tahu. Iya. Iya. Oke, jadi gitu kan ya. Kalau menurut gua memang kekhawatiran tadi, apalagi ada yang ketiga belum, masalah komunis tadi. Katanya komunis bisa berdiri, ya tidak lah. Atau komunis bisa hadir lagi di Indonesia. PKI bisa muncul lagi. Sebenarnya enggak dong. Itu hanya semacam, itu hanya apa ya kalau menurut gua? Apa ya, tadi apa semacam alat gitu, alat untuk membuat kita takut, alat untuk membuat kita ya gua nggak ngerti ya, walau alam ya, bisa terjadi sebuah kekisruhan gitu kan. Iya. Ya kan, bahkan ya kemarin ya efeknya tadi yang sudah kita bilang, ada pembakaran bendera. Ya. Jadi lebih baik Bendera kalau menurut PKI, gua, ya kan. kalau menurut gua lebih baik kita sudah punya ideologi Pancasila dan stop berbicara ideologi yang lainnya. Fair dong. Ya. Lu nggak ngomongin ideologi komunis lu, ya kan? Lu, gitu kan? Lu nggak ngomongin ideologi apa keagamaan lu, ya kan? Lu nggak ngomongin ideologi sosialis lu. Kita tidak bicara itu. Yang kita bicarakan adalah Pancasila, dan yang kita harus jaga adalah tetap Pancasila. Ya iya. So you jadi Dan begini kan ya, nggak usah lu punya pemikiran gua harus membentuk tapi idealis. sebenarnya kalau masalah Idealisme yang pemikiran baru, tidak ideologi masalah. yang baru. Kalau menurut gua dia berpikir atau itu menjadi bahan diskus atau menjadi diskusi ilmiah, Tidak masalah. tidak masalah. Tapi jangan lu berpikir untuk membentuk Mengganti. sebuah ideologi baru dan membawanya ke dalam Indonesia dan mengganti Pancasila menjadi sebuah ideologi yang baru. Oh, itu Selo dong, nggak usah sangar-sangar mukanya. wes ya. Biar seru aja cuy. Poinnya sih gitu. Iya. Gua nggak peduli mau itu PKI kayak, mau itu komunis kayak, mau itu sosialis kayak, mau itu apapun, mau itu tentang keagamaan kayak gitu kan, mau siapa kayak, ya stop. Kita nggak bicara itu cuy. Kita mesti sepakat bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila pada akhirnya sebuah kesepakatan bersama. Yes. Ya, dan dalamnya tidak mengandung pada saat panjang deh nanti deh ya. Tapi pada intinya kan untuk RUHP ini sebenarnya kalau menurut gue mulai menguatkan dari serangan komunis, dari serangan Sosialis ya. khilafah, ideologi khilafah, karena sudah jelas ya salah satu partai yang dilarang atau ormas yang dilarang HTI mengusung khilafah itu sendiri kan. Oke. Gua rasa juga akan malah lebih kuat Pancasila. Setelah itu juga bahkan akan menangkal yang namanya liberal kapitalis. Yes. Karena sekarang sudah jelas kan, Generasi bibit-bibit liberal itu sudah banyak banget. generasi TikTok. Generasi TikTok, Bigo Live ya, apa semuanya. Yang semuanya mereka Ada mendesah lah. generasi ini sudah mulai ke sana. Justru itu yang kita harus jaga. Iya, makanya itu bibit-bibit liberal itu sudah banyak di Indonesia. Nah, maksudnya dengan adanya haluan ini sebenarnya sama aja kayak P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Mungkin teman-teman yang muda-muda udah nggak kenal lagi. Nggak kenal P4 P4. ya. Kalau dulu kita belajar ya. Tapi itu membosankan sebenarnya. Capek cuy. Berbicara tentang kewarganegaraan. Capek, membosankan. Tapi pada akhirnya nasionalisme kita terbangun. Yes. Nah, dengan adanya haluan ideologi Pancasila, gue rasa juga akan seperti itu sih. Harusnya sih begitu. Harusnya. Tapi kemasannya Tapi gua nggak harusnya tahu lebih bagus sih. Sampai sekarang kalau kita dulu SD kan upacara pagi hari Masih ya, tetap masih, ada ya. Masih. Nah, RUHIP lagi sih kembali. Ada lagi yang gue ingat nih. Jadi Apa tuh? RUHIP kan katanya mencetuskan adalah PDIP gitu kan. Nah, ternyata PDIP juga mengatakan tidak gitu kan. Ya kan? Dan ada salah satu partai juga PKS ya. PKS dia katanya tidak mendukung itu, tapi ternyata mendukung kan.
Oke, sempat rame juga. Sudah kan rame di juga media kan sosial ya. di media sosial, ternyata muncul bocor juga, itu bisa bocor bingung juga gitu itu. Itu kan dokumentasi DPR. Benar, ada ternyata dia mendukung juga, walaupun dia dengan ada embel-embel harus kalau bisa dimasukkan TAP MPRS gitu kan. Ya ngapain lagi undang-undang itu dimasukkan Udah TAP tetap MPRS? masih berlaku. Sudah ada ketetapannya kok. Dan tetap berlaku kan? Iya. Tetap berlaku kok. Dan undang-undang tidak merubah Tidak- TAP MPRS. Tidak dicabut juga. Iya. Jadi memang Tapi nanti kita tunggulah nanti komen-komennya para pakar-pakar hukum itu mengenai hubungan antara undang-undang dengan TAP MPRS ya. ya Bisa nggak sih undang-undang mengganti TAP MPRS gitu? enggak lah, nggak bisa. Gitu kan? Kalau menurut gue sih nggak bisa. Iya, jadi ya mungkin nantilah kita lihat itu. Kita coba cari literasinya. Nah, itu sih tetap. Jadi kalau poin gue sih pada akhirnya RUU HIP ini akan semakin memperkuat Pancasila. Semakin memperkuat Pancasila. Mudah-mudahan. Dan pada akhirnya generasi kita ke depan ini tidak menjadi bibit-bibit TikTok. TikTok, Bigo Live dan lain-lain. Micet, Ya, warah. bibit-bibit liberal kapitalis itu semuanya. Dikit-dikit uang, dikit-dikit lifestyle, dikit-dikit sosialita ya. Pusing kepala gua. Ngeri. Gua rasa itu aja HIP ya. Kita ringan aja sih, bicaranya udah jelas lah. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya kita coba close your eyes, Close your eyes. terus open your mind, berpikir dengan jernih, ya. Heeh. Terus lihat segala sesuatunya itu dari dua sisi ya, Ya, gitu. Jadi jangan mengambil mentah-mentah, menelan mentah-mentah gitu kan. Nanti lu sesat cuy. Jadi kita coba datang di sini coba memberikan apa? Bukan memberikan pencerahan sih, bukan, tapi memberikan Kita coba- perbandingan aja. Kita bukan- memberikan perbandingan ya. Kalau menurut gue tidak memberikan sih, lebih ke arah kita coba untuk menyuarakan, Menyuarakan ya. menyuarakan. Ayolah, sebenarnya tidak beginilah, Oh, ya oke, kan? ya. Harusnya beginilah gitu kan. Tapi nggak harusnya juga gitu. Karena itu adalah sebuah pilihan cuy. Iya, tapi itu kan yang kita maksud. Cuman kita coba ya kita belajar bareng-bareng ya. Ya, belajar banget. Jangan mau digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin gitu kan. Jangan mau didongo-dongoin, Jangan mau didungu-dunguin. didungu-dunguin. Gue tahu tuh yang ngomongin dungu tuh siapa tuh. Gue pengen banget berdebat sama dia itu. Iya. Yakin lu? Gue yakin lah. Ya. Awal pusing gua kan dah. Jam berapa ini? Jam 4 cuy, Iya, jam 4 jam 4 pagi. lewat. Oke lah, gue rasa gitu ya. Cukup lah ya. Itu aja. Kita bicara HIP walaupun ngalor ngidul, tapi gua rasa ada isinya, maknanya. Ya. Jadi teman-teman harus Searching lah. enggak searching, karena menonton ini dengan seksama, detik per detik. Jadi ketahuan. Yes. Jangan di skip. Jangan di skip. Jangan dipotong-potong. Ntar maknanya berbeda cuy. Iya. Ya kan? Kayak nanti Ahok lagi ya. Nilainya harus penuh. Iya. Oke, gitu aja kan. Oke. Jangan lupa di subscribe. Reaksi biru. Iya, jangan lupa di like. Reaksi biru. Jangan lupa di komen, dan kalau di share tidak masalah. Ya, karena ya Kita belajar bareng-bareng, kita maju bareng-bareng.